Di sini saya merasa banyak kejanggalan yang terjadi saat hilangnya suami saya karena tidak adanya keterbukaan pada kami keluarga. Bapak Waka dan Ibu Wakapolres menyampaikan kalau longboot suami saya terbalik. Malam harinya ternyata saya dapat telepon dari Pak Kapolres, "Dek, ternyata Tommy itu tergelincir dari longboot." Jadi sudah beda lagi versinya. Helikopter yang saya sewa itu saya dapat informasi di cancel. Ternyata helikopter itu di cancel Pak Kapolres. Ibu Kapolres cerita ke saya kalau Pak Kapolres pikir ini hanya Tommy itu cuma ngeprank. Kok berarti mereka menganggap remeh nyawa suami saya gitu? Saya Ria Tarigan, istri dari Ibtu Tommy Samuel Marbun yang sudah 3 bulan hilang saat pencarian DPO KKB di Bintuni, Papua Barat. Di sini saya merasa banyak kejanggalan yang terjadi saat hilangnya suami saya karena tidak adanya keterbukaan pada kami keluarga bahwa seperti apa kronologi terjadi hilangnya kejadian hanyutnya suami saya. Saya juga merasa banyak kejanggalan karena barang-barang suami saya kembali yang harusnya melekat pada badan dia saat melakukan operasi, seperti body vest atau rompi anti peluru, senjatanya, dan juga HP-nya. Dan saya menduga kalau anggota menutup-nutupi atau Polres menutup-nutupi berita hilangnya suami saya ini. Saya juga merasa ada kejanggalan karena suami saya dinyatakan hanyut, tapi anggota malah melanjutkan pengejaran terhadap DPO KKB ini. Atas perintah siapa? Sedangkan pada saat itu suami saya adalah pimpinan dari tim operasi senyap itu. Selanjutnya, saya juga merasa janggal kenapa operasi senyap ini menggunakan dana pribadi. Dan itu saya transfer sendiri dari rekening saya sebesar 30 juta rupiah. Saya juga merasa sedikit sedih karena di saat kejadian seperti ini, ibu-ibu Bayangkari yang datang ke rumah saya untuk memberikan support secara kemanusiaan, suami-suami mereka dipanggil Bapak Kapolres dan dilarang untuk ke rumah saya lagi. Dan beberapa ibu-ibu yang memposting di sosial media untuk memberikan support kepada saya, itu suaminya diancam dimutasi. Ada apa? Kenapa sampai sebegitunya? Apa salah saya dan suami saya? Dan herannya lagi, kenapa di saat suami saya sampai sekarang belum mendapatkan kejelasan, Bapak Kapolres malah mendapatkan promosi jabatan menjadi Kabid Propam Polda Papua Barat Daya. Sampai sekarang, keluarga dan istri belum mendapatkan kejelasan dari kasus hanyutnya suaminya. Apakah suaminya sudah meninggal? Apa dalam keadaan baik-baik saja? Tidak ada kabar ya. Dan pencarian tidak dilanjutkan. Sampai sekarang tidak dilanjutkan. Sampai sekarang tidak dilanjutkan. Tidak pencarian hanya dilakukan berapa hari pada saat itu? Pencarian dilakukan 2 minggu sampai tanggal 31 Januari. Terus dijanjikan pada pihak keluarga kalau akan ada pencarian jilid 2. Kami menunggu kepastian kapan pencarian itu dimulai, tapi belum ada kepastian. Akhirnya saya pergilah bersama keluarga ke Polda, menanyakan kepada Bapak Kapolda. Bapak Kapolda memberikan, kami sepakat lah, akhirnya dilakukan pencarian ulang 1 minggu waktunya. 1 minggu? 1 minggu. Setelah itu kalau berdasarkan sprint harusnya pencarian itu tanggal 27 Januari sampai tanggal 31 Januari. Terus yang saya dapat informasi, tapi ini kabar-kabar dari anggota yang ada di sana, tanggal 27 itu mereka dari Bintuni berangkat ke posko. Dari
posko ke TKP itu baru tanggal 28. Tapi ternyata tanggal 28 itu ada insiden longboot pecah. Longboot itu kebetulan bawa bahan makanan, jadi akhirnya kan tidak bisa melanjutkan perjalanan ke TKP. Akhirnya mereka balik. Jadi saya pikir mungkin, oh besok mungkin diulang, harusnya. Tapi ternyata anggota malah balik ke Bintuni. Tidak jadi pencarian. Tidak jadi pencarian. Oke, dan ini ada video beberapa saat sebelum suaminya Mbak ini dan juga teman-temannya, anggota-anggota yang lain juga melakukan operasi ya. Ini sungainya seperti ini. Kita lihat. Ini sungainya berarti sedang kali ini waktu itu ya? Berdasarkan video yang ada di HP suami saya, cuman selutut airnya. Itu yang mukanya. Ini siapa video ini nih? Anggota suami saya. Oke, dan memang kejadiannya persis pas sebelum ini di video ini kejadian pas persis mau berangkat itu operasi. Iya, mau menyeberang. Oke, pertanyaannya ada di HP suaminya Mbak. HP-nya kok ada? Itu juga menjadi pertanyaan kami keluarga karena barang-barang suami saya kembali seperti HP, body vest. Body vest itu berarti yang anti peluru, rompi anti peluru. Ya. Yang dimana harusnya dia pakai itu ya untuk karena kan dia mau ke tempat KKB, masa dia kosongan seperti itu kan? Oh, KKB itu adalah kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua ya. Oke, ini operasi dalam rangka itu ya. Siap. Oke, di video tadi pakai body vest ya? Tidak. Tidak ya, oke. Jadi kembali adalah body vest. Body vest, pakaian suami saya dan senjata pendeknya. Ada kembali ya? Kembali. Serta handphone. Oke, di handphone itu ada. Oke, sebelum kita lanjut ke pencarian yang tidak dilanjutkan oleh aparat atau institusinya dan juga pemerintah daerah setempat, saya mau tanya, sebelum berangkat ada kecurigaan atau mungkin ada cerita apa nggak suaminya sama Mbak? Itu juga yang jadi suami saya sebelum pergi itu dia sempat sekitar tanggal 12 apa 13 itu dia kami sempat makan siang sama-sama sambil saya suapi dia sempat mengeluh. Selama ini suami saya kan soal pekerjaan tidak terlalu terbuka sama saya. Tapi pada saat itu beberapa kali dia tanya, "Mami bagaimana ini operasi ini?" Tapi di situ ya saya tetap memberikan support kan. Setelah itu kenapa operasi ini kenapa? Saya kurang tahu. Soalnya dia cuma tanya kayak gini, "Mami, menurut Mami bagaimana ya operasi ini?" Seperti itu kan. Setelah itu pada saat kami lagi makan siang, suami saya tuh sempat nggak tahu kenapa tiba-tiba pas saya lagi suapin dia ngeluh. Dia bilang, "Ih, dipaksa-paksa terus ini." Saya kan tanya, "Dipaksa siapa?" "Ini dipaksa Kapolres karena Kapolres ngejar kombes sebelum TR keluar karena pada saat itu kebetulan kami mendapat info kalau TR kami mau keluar, TR mutasi." Iya. Makanya itu suami saya bilang kalau dia didesak-desak Kapolres untuk melakukan operasi ini sebelum TR kami keluar. Di situ saya cuma bilang ya namanya kita junior, nggak mungkin kita bisa melawan. Ini TR yang mau keluar kapan, di bulan apa? Kami dapat informasi kalau TR kami mau keluar kalau nggak akhir Desember awal Januari. TR mutasi kami. Di situ saya cuman bilang ya namanya kita junior menjalankan tugas lah. Memang kita bisa apa? Nggak mungkin kita bisa berontak. Pada saat itu saya memberikan masukan seperti itu. Dan lagi pada saat tanggal 15 Januari itu di saat hari dimana dia mau pergi, itu suami saya sempat ajak saya mau bicara 4 mata. Itu siang, tapi kebetulan karena saya di mobil memang mau pergi beli makan siang pada saat itu, jadi saya bilang sabar ya papi, nanti pulang beli makan siangnya kita ngobrol. Saya bilang gitu. Tapi di situ suami saya kayak ngotot banget mau ngobrol. Mau cerita sesuatu. Iya, karena saya udah keluarkan mobil dari garasi, suami saya sampai ngejar keluar. Tapi saya bilang nanti cuman beli bentar doang kok. Saya pulang, ternyata suami saya mungkin keluar jadi saya nggak ketemu. Sore harinya suami saya pulang, saya tanya, "Papi, tadi mau ngobrol apa?" Terus dia bilang nggak jadi, katanya seperti itu. Terus dia bilang nanti transfer uang transport ya, transport untuk operasi senyap ini kan. Saya komplain namanya. Jadi gimana, suami minta kamu transfer uang operasi senyap.
Iya. Loh, ini kan dia menjalankan tugas sebagai anggota Polri kan? Itu yang makanya saya komplain. Terus kalau yang bayar kalian sendiri gimana sih? Itu makanya saya komplain. Saya bilang, ih kenapa tugas negara jadi pakai uang pribadi? Saya tanya kan. Terus suami saya sempat celutuk kayak begini. Iya, soalnya yang desak-desak ini nggak modal. Nah di situ saya. Siapa yang desak-desak? Dugaan saya Kapolres. Karena dia tidak menyebut namanya. Dia tidak menyebut nama. Jadi dugaan saya Kapolres. Apa bahasanya dibilang orang tadi? Soalnya orang yang desak-desak tidak kasih modal. Sementara di sebelumnya dia sempat cerita paginya bahwa dia tanggal 12 atau tanggal 13 dia sempat cerita kalau dia didesak oleh Pak Kapolres karena mengejar kombes. Oke. Jadi dugaan kamu ke situ ya? Iya, dugaan saya adalah Pak Kapolres. Terus? Ditransfer uang itu? Saya transfer dan ada bukti transfer. Berapa? 30 juta saya transfer. 30 juta. Jadi kamu transfer kemana? Kebetulan saya transfer itu atas nama salah satu anggota Polres Bintuni. Mungkin dia yang bagian menyiapkan kendaraannya karena ini keterangan suami saya ini uang transportasi berangkat. Jadi uang transport operasi senyap yang merupakan tugas negara yang bayar adalah kamu pribadi? Iya, siap. Disuruh orang yang mendesak-desak? Iya, gitu. Oke, terus sementara anggota yang lain disuruh transfer juga? Itu saya kurang tahu. Kurang tahu juga? Iya, siap. Oke, terus habis itu? Setelah itu suami saya siap-siap, saya sempat video call sama mertua saya. Karena kami mau berdoa, biasanya memang itu rutinitas kami kalau mau berangkat ke operasi biasanya memang berdoa bersama. Nah saat berdoa itulah saya lihat kenapa suami saya ada yang aneh. Jadi saat berdoa biasanya dia tidak pernah merasa ketakutan, tapi itu dia air matanya keluar. Kan saya duduk samping dia, akhirnya saya tanya, tapi kenapa? Kalau takut, bilang gitu. Kalau takut nggak usah pergi, gue bilang kayak gitu. Tapi dia bilang, enggak. Sambil ketawa-ketawa lah gitu, enggak. Itu suami saya pergi, kalau setahu saya dia pergi ke titik kumpul rumahnya salah satu anggota. Di situ sudah suami saya sempat bilang nanti kalau ada sinyal dia hubungi. Saya tidur, terus suami saya chat saya itu jam 1 pagi kurang lebih, tanggal 16-nya itu dia bilang pagi buruk. Tapi karena saya sudah tidur, saya baru baca besok paginya. Saya balas, tapi ternyata sudah centang 1. Setelah itu sudah tidak ada kabar lagi sampai tanggal 18 saya dapat informasi kalau suami saya itu mengalami kejadian seperti ini. Hilang, hanyut. Iya. Tapi yang pertama menyampaikan informasi ke saya itu kan Bapak Waka dan Ibu Waka Polres. Datang ke rumah saya tanggal 18 itu siang hari menyampaikan kalau longboot suami saya terbalik. Oke, awal informasinya longboot terbalik. Perahu ya? Iya, perahu. Longbootnya terbalik. Berarti ada orang-orang lain yang juga di situ berarti kan? Gak mungkin dia sendirian gitu kan? Iya, makanya itu saya bilang, Bang, kebetulan saya bilang ke senior saya kan, ke Pak Waka, saya bilang, Bang, kalau longbootnya terbalik siapa aja yang teman-teman longbootnya? Memang cuma satu longboot yang lain masa nggak lihat? Saya memang sempat tanya kayak gitu, tapi di situ memang Bapak Waka bilang, Dek, masih simpang siur berita. Abang belum bisa kasih kepastian. Siap. Saya bilang itu. Setelahnya saya dapat telepon dari Ibu Kapolres, mungkin ya menguatkan saya kan. Menguatkan, di situ saya sempat minta, Mbak, saya mohon drone sama helikopter karena itu pemikiran saya paling pertama untuk menyelamatkan nyawa suami saya. Saya bilang, Mbak, kalau boleh helikopter sama drone, dan diiyakan. Iya, nanti Mbak sampaikan, Mbak teruskan ke Abang, Pak Kapolres maksudnya. Tapi sampai sore ternyata tidak ada informasi balasan lagi. Akhirnya saya inisiatif minta bantuan letting suami saya sama keluarga untuk cari helikopter swasta. Jadi inisiatif sendiri. Setelah itu malam harinya ternyata saya dapat telepon dari Pak Kapolres. Pak Kapolres bilang, Dek, ternyata Tommy itu tergelincir dari longboot. Jadi sudah beda lagi versinya. Oh, awalnya dibilang longbootnya kebalik, ternyata tergelincir dari longboot. Jadi sendirian. Dibilang sendiri. Saya tanya, bagaimana bisa? Masa tidak ada yang lihat? Itu abang kurang tahu deh, mungkin Tommy duduk di belakang. Jadi dia tergelincir, nggak ada yang lihat. Terus masa nggak ada yang gitulah saya berdebat sama Pak Kapolres, masa nggak ada anggota yang dengar atau nggak ada yang. Dan lagi suami saya selama pergi ke hutan tuh nggak pernah dia sendiri, namanya pimpinan tim pasti ada yang selalu mengawal dia kan.
bagaimana bisa dia tergelincir, nggak ada yang tahu. Saya bilang kayak gitu, tapi ya itulah tidak mendapat kejelasan juga. Tapi saya sampaikan itu ke keluarga karena ini kan dari Kapolres beritanya, jadi menurut saya itu A1 harusnya. Setelah itu helikopter yang saya sewa itu saya dapat informasi di cancel. Saya nggak tahu itu di cancel. Padahal kamu nyewa swasta nih. Swasta. Helikopter swasta sendiri nyewanya, bukan Polri yang bayar. Siap. Ya? Okay. Tapi di cancel. Lah saya kan bingung, lah kenapa di cancel? Karena di cancel waktu itu saya masih bersedih, jadi saya nggak mau belum terlalu fokus lah untuk nyari tahu. Akhirnya saya inisiatif lagi. Karena helikopter di cancel, mana nih yang bisa lagi kita pakai nih? Akhirnya adalah yang menawarkan pesawat kecil. Itulah yang saya dan bapak saya pakai tanggal 19 Desember. Tanggal 19 Desember saya lakukan pencarian bersama bapak saya lewat heli. Itu memang saya lihat di bawah itu ada 3 longboat yang memang mau menuju ke TKP. Dan saya lihat ada anggota tim senyap, tim dari suami saya yang ada di titik kumpul. Itu memang saya lihat. Terus, tapi itu saya tidak lihat ada tanda-tanda hanyut. Saya kembali ke Bandara Bintuni. Saya sempat tanyakan ke PJU Polres di sana, kira-kira ini ada perbantuan helikopter dari dinas nggak ya? Tapi ya memang pada saat itu belum ada yang memberikan kepastian. Akhirnya saya inisiatif lagi sendiri cari helikopter. Kemarin lagi saya sewa lagi ulang, barulah dibilang gini, Bu, Ibu DP dulu, nanti Ibu cancel lagi. Terus saya nggak cancel, bukan saya yang cancel. Dari situlah terbongkar ternyata helikopter itu di cancel Pak Kapolres. Oke. Ini benar nih? Ini benar. Jadi kamu menyewa helikopter sendiri, swasta, karena Polri tidak menyediakan itu. Padahal udah bilang udah iya, tapi tidak ada. Kamu menyewa pada swasta, tiba-tiba cancel. Tiba-tiba nggak jadi. Kamu nggak tahu, ternyata pas yang mau coba kedua, ada kabar di cancel oleh Pak Kapolres. Siap, karena katanya nanti siapa yang mau bayar. Padahal pada saat itu saya tidak meminta siapapun yang bayar. Saya siap, keluarga siap, karena kami memang sudah berunding kan. Kami pada saat itu pemikiran kami cuman mana hal tercepat yang bisa menolong suami saya. Iya, yang harusnya sebetulnya institusi lebih cepat melakukan itu pada anggotanya ya. Siap. Oke, terus habis itu? Itulah karena akhirnya saya sewa heli, saya pakai heli lah kan sama bapak saya juga. Ini bapaknya. Iya. Kebetulan bapak ini ikut selama proses pencarian itu bapak ikut. Jadi di atas heli swasta itu ya. Dan turun ke TKP juga bapak ikut. Oke, kamu bayar berapa tuh? Helikopter? Helikopter itu sekitar 490-an juta. Iya. Kalau pesawat itu sekitar 260. Kamu bayar sendiri tuh? Bersama keluarga besar. Bersama keluarga besar. Iya, siap. Wow. Oke, terus? Yang seharusnya bukan kalian nih yang mencari nih, harusnya ya menurut saya. Siap. Ya, terus? Setelah itu kami pakai helikopter itulah kan pencarian apa. Jadi ada 2 heli ternyata pada hari itu, Mas. Ternyata heli perbantuan datang. Nah, akhirnya kan bapak saya yang naik heli pada pagi hari itu. Heli yang swasta yang kami pakai ini memang yang melakukan penyusuran. Iya. Heli dari Polri ini penjemputan anggota tim yang ada di situ. Oke. Ini yang menjadi sedikit janggal karena di sana kan nggak ada orang sakit, Mas. Harusnya kan Bama yang diantarkan ke sana untuk mereka melakukan pencarian. Masa mereka meninggalkan TKP? Oh, jadi justru helikopter dari polisi ini malah menjemput orang-orang itu untuk pulang? Iya. Bukannya membantu melakukan pencarian? Siap. Oke, terus? Tanggal 21, bapak saya sama Pak Kapolres dan orang pintar lah ibaratnya gitu, Mas. Kami orang adat lah, tua-tua adat lah kami bawa, memang 3 orang. Itu menurut kepercayaan orang di sana ya, masyarakat di sana. Bapak saya, Pak Kapolres, terus Pak Kapolres ada di situ. Pak Kapolres ada di situ, dan anggota sama tua adat 3 orang. Tanggal 21 itu turunlah mereka diantar helikopter di sana, melakukan ritual adat, sempat melakukan pencarian memang di area TKP, tapi memang tidak ada tanda-tanda hanyut. Setelah itu, itulah yang ada voice note informasi kalau katanya mereka hampir diserang KKB. Disanggung. Hampir disanggung. Dari siapa itu voice note? Saya dapat voice note ini dari Ibu Kapolres. Voice note
Suara siapa? Suaranya suara Pak Kapolres. Bilang apa? Menyatakan kalau di sana mereka turun di sisi seberang yang banyak KKB-nya. Terus mereka di sana hampir disanggung. Sanggung itu adalah di? Disanggung itu hampir diserang, ya. Diserang. Apa seperti itulah. Tapi fakta dan kenyataannya? Fakta dan kenyataannya bapak saya ada di sana. Saya tanya Bapak ada di sisi situ dengan helikopter swasta? Ya. Iya. Ya. Tidak ada KKB itu? Tidak ada. Oke, terus waktu kita putar voice note ya? Ini udah diputar di Komisi 3 DPR ya? Tadi. Sudah. Oke. Ini Papi sama Om Tarigan, bapaknya Ria menuju ke titik paranormal yang dikasih lagi saya. Dibantu sama Danion. Ini Papi baru tiba dari titik hanyut, tapi di seberangnya kali yang banyak OPM-nya. Semalam bermalam di sana dan kita hampir disanggung sama 5 OPM. Makanya Papi langsung pulang karena ada 4 orang sipil. Nanti ketembak, Papi diserahkan lagi. Jadi sampaikan sama Ria kayak gitu dan bapaknya menyaksikan sendiri sayang. Oke, lanjut. Apa yang membuat janggal dari voice note ini? Di situ yang menurut saya sempat kecewa karena Bapak Kapolres itu menyatakan kan dia membuat situasi di situ seolah-olah mencekam, banyak KKB hampir diserang, itu kan, dan itu disebarkan ke masyarakat sekitar. Jadi orang-orang yang mau membantu Takut. jadi takut, dan ini dipaparkan di Polda seolah-olah benar adanya banyak KKB dan segala macamnya. Jadi kesimpulan menurut Mbak ada upaya apa nih? Itu yang menurut saya akhirnya bisa saja PJU Polda salah ambil tindakan. Iya, karena ada informasi yang Informasi disebarkan yang palsu. Harusnya yang mungkin bisa mengerahkan tim SAR yang kerja di sana. Tim SAR kan akhirnya mundur. karena takut. Iya. Padahal Bapak sendiri Ada di sana, dan itu Ada. cuma pernyataan dari orang pintar, penglihatan orang pintar. Oh, jadi Kapolres bilang begitu karena pernyataan orang pintar. Iya. Pintar banget itu orang bisa ngeprediksi bahwa Iya. sampai KKB datang segala macam itu bisa dipakai negara loh kalau emang pintar itu, benar kan ya? Bisa dipakai. Oh, kita dalam operasi ini pakai orang pintar itu untuk di mana ada lawan, ada musuh di mana, benar ya? Iya benar. Bisa menang dalam operasi, bisa tuntas itu harusnya. Jadi Kapolres menyebarkan informasi itu atas cuman Pernyataan pernyataan orang orang pintar. Siap. Jadi apa yang kamu rasakan sudah dalam kasus ini? Jadi apa? Kecewa sudah. Kecewa karena? Kecewa. Karena selama ini suami saya kan kerja, loyalitasnya sangat-sangat kepada pimpinan tuh sangat-sangat. Tapi ternyata pada saat kejadian seperti ini saya lihat kok malah pimpinan kok apa ya Mas ya? Pimpinannya dalam hal ini siapa nih? Bapak Kapolres. Kapolres ya. Soalnya udah jelas nih siapa nih pimpinan, kan ada Siap, strata-stratanya. Kok seolah-olah seperti tidak benar-benar sungguh-sungguh untuk melakukan pencarian suami saya. Kenapa Ditambah- kira-kira menurut kamu sampai suami kamu, kalau emang menurut dugaan kamu benar ini tidak sungguh-sungguh, apa emang mereka rasa udah nggak mungkin ketemu, apa ada yang ditutup-tutupi atau apa? Tidak tahu. Itulah kan tanggal 23, saya cerita sedikit Mas. Boleh nggak apa-apa? Jadi tanggal 23 itu Ibu Kapolres sempat antar saya ke bandara. Karena saya mau ikut ke TKP kan. Di situ Ibu Kapolres sempat cerita-cerita lah kan. Kalau dia bilang, dia bilang itu Pak Kapolres kirain ini hanya ngeprank. Maksudnya? Jadi Pak Kapolres pikir informasi yang diberikan kalau suami saya hanyut itu cuma bercandaan, karena memang Kapolres memang sama suami saya suka bercanda. Jadi dipikir pada saat itu ya itu bercandaan juga. Sampai malam hari ternyata suami saya tidak ketemu, barulah Pak Kapolres panik dan dia bilang ke istrinya kalau Mami, Tobi belum ketemu. Barulah di situ dia menangis. Itu pernyataan Ibu Kapolres kepada saya. Oke, Bu Kapolres bilangnya gimana? Gimana? Tepatnya? Jadi dia kira Ibu Kapolres cerita ke saya kalau Pak Kapolres pikir ini hanya Tommy itu cuma ngeprank Bapak Kapolres. Oke, terus? Nah, karena memang mereka dekat dan memang mereka suka bercandaan, Mas. Setelah itu sampai malam ternyata suami saya tidak ketemu, barulah Pak Kapolres panik dan di situ dia memang kata keterangan istrinya Pak Kapolres menangis di situ. Pak Kapolres menangis di situ. Kapolres menangis keterangan pada saya. Tapi di situ saya sangat-sangat
hancur, Mas, karena suami saya dan Pak Kapolres itu memang dekat sebelumnya. Jadi saya tidak Sedekat menyangka. apa? Mungkin ibaratnya kalau suami saya belum di kantor sampai dicariin untuk temanin sedekat itu. Anak kesayangan kali ya? Siap. Anak buah kesayangan. Anak buah kesayangan. Di situ ya makanya saya merasa kayak, ih, kok Mbak sama Abang malah seperti itu ya? Bukannya, kok berarti mereka menganggap remeh nyawa suami saya gitu. Padahal kan kita kan hubungan kita baik selama ini. Kenapa? Kok suami saya, nyawa suami saya lah, kok malah dianggap remeh seperti itu, dikira ngeprank. Ini kan bersangkutan dengan nyawa. Saya punya anak kecil ini loh. Menurut saya kalau pada saat itu dilakukan pertolongan sungguh-sungguh, mungkin sekarang suami saya ada. Itu yang buat saya, oh ya sudahlah kalau memang seperti itu. Terus saya sempat kecewa pada saat itu. Selanjutnya saya naik heli, saya ikut prosesi adat di Muara yang jaraknya itu sekitar 10 km dari TKP. Jadi Mas, belum pernah ada longboat yang sampai ke TKP untuk melakukan pencarian. Memang tidak pernah terjadi selama ini? Kalau melakukan penjemputan mungkin ada. Iya, pencarian tidak pernah ada. Jadi pencarian selama ini itu dilakukan di Kalirawara yang jaraknya 10 km dari TKP. Jauh. 10 jam dari TKP. Jadi nggak harus sebenarnya, nggak percuma gitu ya? Iya, karena itu kan jaraknya terlalu Iya. jauh, Mas. Itu makanya saya Jadi kamu menduga bahwa pencarian ini tidak sungguh-sungguh. Oke, ini ada ibu dari Tommy. Mas Tommy. Kan dulu sama Ya, ini juga ada bapak Sama dari yang- istri Ya. Pak Tommy, Saya bapak adiknya. Adiknya Tommy. dari Tommy dan Mas yang semua kuasa hukum dari itu istri ya, ibu-ibu dilarang. dari keluarga ya. Oke, kejanggalan-kejanggalan apa lagi yang dilihat? Ini lagi, Mas. Saya kan sampai sekarang masih Bayangkari aktif Iya, hitungannya. pasti. Karena belum ada kepastian, Iya, kejelasan iya, tentang iya. suami saya. Jadi ibu-ibu anggota suami saya kan wajar lah kalau datang ke rumah saya untuk berdoa, memberikan support, itu sangat wajar. Ibu-ibu Bayangkari berarti Ibu-ibu ya? Bayangkari. Secara kemanusiaan itu wajar. Tapi ternyata mereka, suami-suami mereka dipanggil Kapolres. Jadi yang istri-istrinya datang ke kamu untuk Memberikan support, memberikan support, yang sering ke rumah, itu suami-suaminya dipanggil dan dimarah, dilarang ke rumah saya. Ada apa? teman-teman Teman-teman suami Bayangkari. kamu berarti ya? Iya. Terus ibu-ibu yang mengupload di sosmed yang memberikan dukungan untuk saya, itu mereka sampai ditelepon. Tapi ditelepon sesama Bayangkari, dibilang, take down itu, nanti nama suamimu dicatat, nanti dimutasi. Jadi mereka di sana dalam intimidasi juga menurut saya ya. Oh, berarti ada apa tadi? Iya, makanya saya, Ini kalau cerita kamu ini benar, yang versi ini justru kecurigaan saya ada sesuatu yang aneh kalau memang ini benar ya. Kok ngapain orang nama Ibu Bayangkari kan support kamu sesama-sama iya, Ibu Bayangkari harusnya itu normal ya. Itu Siap. menurut saya emang seharusnya begitu. Tapi justru malah suaminya dipanggil, iya siap. ditegur. Siap. Oleh siapa? Oleh Bapak Kapolres. Dan itu ada bukti chatnya, ibu-ibu pada mengadu ke saya. Apa bisa dibacakan? Izin Ibu, sampai kami macam waspada juga Bu, ada orang yang pantau-pantau Ibu. Semoga Tuhan selalu melindungi Ibu, itu satu. Terus, iya Bu, katanya Ibu Ketua sudah catat nama-nama. Lucu juga Bu, soalnya ibu-ibu yang ke rumah Ibu suaminya dapat marah. Kamu jawab. Iya, di situ saya jawab. Oke. Oke, apa lagi kejanggalan yang kamu lihat? Jadi kan saya tahu kabar ini Mas dari orang tua saya. Mas polisi juga? Enggak, saya advokat. kebetulan. Advokat, oke. Jadi saya dapat kabar dari orang tua mengabarkan bahwasanya Bang Tommy ada insiden gitu. Jadi karena posisi saya di Jakarta dan juga tidak terikat sama pekerjaan apapun, saya langsung terbang. Itu tanggal 19 dan saya tiba tanggal 20. Begitu saya sampai tanggal 20, hal pertama yang saya cari tahu itu adalah kronologi. Yang mana dari kronologi dapat saya simpulkan langsung bahwasanya ada kejanggalan. Kenapa saya katakan kejanggalan? Karena Ibtu Tommy hanyut, mereka kan sedang mengejar DPO. Nah, sprint ini mengejar DPO. Ibtu Tommy hanyut, bukannya tim melakukan pencarian, tapi malah mengejar DPO. Itu yang pertama kali saya dapatkan info. Dan itu yang membuat saya dari awal DPO itu dalam arti
DPO KKB itu. Oke. Oh ya, dalam operasi itu ya. Dalam operasi itu. Karena memang ada akhirnya kan DPO dapat. Oh, dapat tuh. Dapat dengan posisi kondisi MD meninggal dunia. Oke. Begitu ditembak begitu. Oke. Nah, itu yang saya sampai sekarang nggak bisa terima. Kenapa pimpinan hilang dalam operasi, tapi tim malah melanjutkan operasi untuk mengejar KKB, mengejar DPO, bukan malah mencari. Oh iya, benar. Iya. Itu yang membuat saya mulai dari situ saya mencari informasi lagi, menggali. Saya coba menggali ke anggota Resmob, yang mana setiap saya menggali ke anggota Resmob, mereka selalu jawabannya adalah, Bang, mohon maaf, tanya Pak Kanit saja. Kita nggak bisa bilang apa-apa, kita nggak bisa kasih keterangan, tanya Pak Kanit saja. Pasti itu selalu jawaban yang saya terima. Mereka seolah-olah menutup mulut dan takut kali ya. Begitu. Apa? Takut kenapa masalahnya? Benar, begitu. Terus kedua, yang membuat saya sangat janggal juga, saya kan hidup dengan Tommy ini kan dari kecil nih, Mas. Iya. Jadi kan saya tahu lah karakternya ini orang begitu kan. Dan ini orang nggak akan pernah meninggalkan HP. Karena dia tipikal manusia yang selalu memikirkan hal terburuk terjadi, selalu. Makanya ketika handphone dibalikin dalam posisi rapi dalam clippingan plastik yang anti air itu, dari situ sudah saya semakin curiga. Apa sih sebenarnya yang terjadi di sana? Nah, terus dari tanggal 18 sampai tanggal 31, tim yang pernah nyampe ke TKP itu setelah kembali itu hanya 9 orang, seperti Mbak Ria tadi ceritakan. Yeah. 3 masyarakat adat, terus Bapak Mertua, terus Kapolres dan 4 anggota. Selebihnya dari situ, dari tanggal 21 tersebut, tidak ada pernah lagi tim yang kembali ke TKP sampai detik ini. Ya, untuk melakukan pencarian ya. Begitu. Sampai bahkan di tanggal, kalau saya tidak salah, itu kan mereka balik tanggal 20 ke TKP tanggal 21. Terus di tanggal 22 atau 23 saya lupa, kurang ingat. Saya ikut ke posko menggunakan helikopter dari Bintuni ke posko, terus kita turun di posko. Terus Kapolres tanya, bilang ke Bapak Mertua, Amal, kita mau cari kemana lagi? Udah, kita balik ke TKP. Bapak Mertua bilang begitu. Tapi Kapolres marah, dia gebrak meja. Ya, saya tidak mau mati ya, saya tidak mau ke TKP lagi. Bilang begitu. Gimana pimpinan apa? Acara apa itu? Nah, Iya. Saya tidak mau ke TKP lagi, saya tidak mau mati. Padahal anak buahnya hilang di situ. Anak buah hilang. Iya. Nah, saya tidak mau Wah, mati. menurut saya sih Nah, kurang bisa disebut punya jiwa pemimpin yang bagus ya. Itu. Iya. Terus Siapa yang Kapolres itu? Pak Faridun Wahid. Oh, iya. Terus sampai Pak Mertua ini bilang, ya udah, Komandan, kalau memang tidak berani ke sana, udah antar saja saya sendiri ke sana. Turunkan saya sendiri di sana. Nanti 3 hari lagi baru jemput saya. Sampai dia bilang begitu. Beranian Bapak ya? Iya. Harusnya Bapak jadi Kapolres, kalau perlu Kapolda Bapak jadi polisi aja Pak ya. Bapaknya berani kan Pak? Berani. Itu Kapolres nggak berani, takut mati. Sampai dia gebrak meja. Mundurkan diri saja menurut saya sih. Ya. Terus sekarang Kapolresnya turun TR nggak terakhir? TR. Naik. Promosi jadi apa? Kabit Propam. Di mana? Di Polda Papua Barat Daya. Polda Papua Barat Daya. Iya. Malah naik. Padahal dia waktu mau harusnya menyelamatkan anak buah atau mencari anak buahnya dia takut mati. Iya. Itu ada. Harusnya TR-nya turun menurut saya. Ya, maksudnya turun jabatan ya. Itu yang membuat saya sangat janggal karena saya saksikan di depan mata saya sendiri. Sampai dia bilang, mau gimana pun ini hasilnya, saya tetap diperiksa. Dia bilang gitu. Jadi saya nggak mau mati, dia bilang gitu. Tapi pada akhirnya mereka berangkat ke sana, tapi tidak ke TKP. Jadi sekitar di atas TKP. Jadi tidak di TKP, karena dia tidak mau turun di TKP. Begitu. Dan itu pun hanya 1,5 jam ke 2 jam. Berangkat jam 1. Dia minta heli harus sudah jemput jam 3. Jam 3 sore. Ini berangkat jam 1 manja kali dia. siang. Nah, jadi mereka hanya berangkat tanpa bawa apa, cuma bawa aqua. Aqua tidak ada bawa tenda karena memang rencana tidak bermalam. Jadi begitu turun cari sisir-sisir, udah helikopter telepon masa basi lah ya. Ya, HT satelit langsung jemput sama helikopter. Udah. Jadi dari situ nggak ada lagi pernah pencarian sampai per hari ini untuk sampai ke TKP. Kalau pencarian di bawah itu banyak, mulai dari masyarakat juga ada, begitu. Oke. Itu yang buat. Dan pada akhirnya saya merasa janggal juga
Kenapa malah promosi di saat ada anggota yang hanyut? Iya, iya, iya. Kalau tadi Harusnya kan jadi catatan khusus ya? benar, jadi catatan khusus Mas. Karena kan kalau tadi maaf nih, kalau memang sudah meninggal dan jasadnya ketemu, kita semayamkan dengan baik, dia hantarkan jenazah abang saya dengan baik. Iya. Kalau dia promosi ya kita nggak masalah. Wajar aja. Kita wajar. Karena kan meninggal aja bukan salahnya Kapolres Benar, juga. begitu. Cuman yang jadi masalah adalah apa yang dilakukan tindakan dia saat harusnya melakukan pencarian ini atau penyelamatan, tapi dia malah melakukan hal seperti tadi kan. Nah, itu yang sangat kita sesalkan begitu. Kenapa ini kejelasannya belum ada, tapi yang ini malah promosi. Sampai saya kemarin itu baca berita buruh KKB mengejar kombes. Nah, sampai ada headline begitu, saya pikir apa? Aduh. Karena dia jadi kombes ya. Kita kemarin bersurat ke Sektum untuk menunda kombesnya, begitu Mas. Karena ya kita nggak terima, jangan sampai nanti dia pindah jabatan, malah Kapolres yang selanjutnya kan ini bukan tanggung jawab dia. Iya. Karena sudah dia tanda tangan Iya. disiplin. Nah, jadi nanti bisa saja lepas tangan dan kita pun tidak bisa desak dia untuk melakukan pencarian begitu. Jadi kita minta nonaktif begitu, hold begitu. Oke. Ya mungkin mau Iya. tambahkan gini ya. Yang disajikan sampai saat ini nggak pernah fakta tapi isu. Kita kan butuh fakta yang sebenarnya. Kenapa sih? Apa susahnya ngasih tahu? Ini loh sesungguhnya ini loh yang sebenarnya. Kan nggak mungkin lah, ini bukan masa kahar ya. Mana mungkin kalau prajurit aja sedang berperang, ada anggota hilang atau insiden ditolong kan. Bukan tetap melanjutkan perang atau apa mungkin. Tapi ini kan ini pimpinan operasinya di situ lagi ada insiden, tim tetap melakukan pengejaran dan jarak waktunya ketika DPO tertangkap itu jam 5 ya, 5 sore. Jam Sementara kejadian ini dibilangnya jam 10, jam 9 ke jam 10. Ada 8 jam untuk mencari. Kalau semua mencari mereka itu pasti masih di sini. Ada iya, apa di iya, situ? iya benar. Makanya semua keluarga dalam hati kecilnya muncullah sebuah intuisi atau dugaan ada sabotase. Oke, dugaannya apa? Ya, Sabotase itulah. karena apa? Kenapa satu mendapatkan fakta aja susah, dilempar ke sana dilempar ke sini, kenapa? Kalau memang betul dia menjalankan tugas negara, apa salahnya itu menjadi laporan pertanggungjawaban? Yang kedua, baru kenapa ini loh operasinya ini loh ada pimpinan operasi hanyut yang dilakukan pertama kali, kok malah tetap melakukan pengejaran, kan aneh di situ kita juga melihatnya. Yang ketiga, apa yang harusnya dalam sistem operasi itu melekat sama dia balik, CNP harus melekat. Ini operasi pengejaran, CNP harus harusnya kan ini ada apa kan? Iya, gitu. artinya kan kalau dia mengejar KKB harusnya dia bawa senjata dong. Harus posisi lengkap lah. Nggak mungkin dia kan. Semua segala Iya. macam itu harus lengkap lah. Ini kan bukan operasi main-main kayak ngejar. Ini operasi masuk ke hutan yang jaraknya dari kota, dari posko itu jauh. Iya sih benar sih, logikanya dia lagi ngejar KKB nih, kelompok bersenjata, iya kan? Tapi dia nggak bawa senjata, dibilangnya karena senjata ditinggal gitu. Iya. Ini nggak masuk akal kan? Makanya itu makanya muncullah banyak, makanya semua jadi banyak isu, karena yang diterima isu dari sini kan. Itulah yang bikin mereka sampai ke sini teriak, speak up. Ada apa sih, kasih tahu lah, beritahu kami. Iya. Kalau ibu sendiri gimana Bu dengar pertama kali? Saya pada tanggal 18 jam 11 bisa di Sumatera ditangkap, dengar berita, telepon saya menantu saya, dia nangis. Nah, anak Inang jatuh dari Lombok. Lombok bagaimana? Lombok. Jadi kalau jatuh dia apa nggak ada kawannya? Apa nggak mau menjerit dia minta tolong? Nggak tahu saya, Nang. Dari mana kau tahu beritanya? Dari Wakapolres. Coba tanya dulu bagaimana sebenarnya. Tapi saya udah menjerit-jerit saya. Karena sebelum berangkat, anak saya asal bertugas dia, kita minta dukungan doa. Iya. Kami berdoa bagus. Tapi memang saya ingatkan pada saat itu. Saya panggil nama dia, Mi. Kalau nanti berangkat Pak, berdoa, tak waspada. Karena dia kasih tahu mau ke gunung. Kalau bayangan saya ke gunung itu ngeri, kota bagaimana gitu, saya nggak bisa menceritakan. Bagus-bagus siapa berdoa, iya mah.
kalau memang Tuhan jaga kita, doa ibu juga menembus langit katanya. Bagus-bagus ya Mam. Iya Mam. Saya dengar kabar tanggal 18 itu, saya shock. Saya tidak bisa menerima. Sampai malam, sore, telepon juga menantu. Nang, katanya anak Inang tergelincir. Tergelincir bagaimana? Tadi dari longboat jatuh, ini tergelincir bagaimana lagi? Terus kami tunggu sampai beberapa hari kemudian. Saya memang shock, Mas. Selama kejadian itu, saya tidak bisa menerima kenyataan ini karena saya tanya, nggak ada berita, nggak. Saya tanya, masih dalam pencarian. Tapi pencariannya ternyata seperti yang diceritakan tadi, tidak maksimal. Pas kami sampai di Bintuni, saya akhirnya berangkat, Mas, ke Papua tanggal 23. Sampai kami di Bintuni tanggal 24 Januari. Terus saya pulang gereja malam, saya ajak menantu, ayolah ke rumah Bapak Kapolres, biar kita berkunjung. Saya juga minta supaya Bapak itu melakukan pencarian lagi. Memang sebelumnya kami sudah menghadap Kapolda, bahwasanya untuk pencarian kedua. Akhirnya kami pergi berkunjung ke rumah Bapak Kapolres, kita sambut. Terus saya bilang, Bapak, saya minta tolonglah dilakukan pencarian yang lagi. Karena sampai saat ini anak kami belum tahu di mana keberadaannya. Tolonglah Bapak. Saya bilang gitu. Ya Inang tenang. Karena kami mau berangkat hari Senin. Tapi Inang, kalau saya berangkat, saya tidak ikut ke TKP. Saya hanya sampai di Sawit. Karena KKBI itu sudah menunggu di situ. Kalau memang saya tidak jaga nanti di Sawit itu, anggota yang berangkat dari longboat dengar ledakan gak jadi berangkat katanya. Terus saya bilang, Bapak, saya tidak tahu dengan situasi apa di sana. Saya hanya minta tolong pencarian dilanjutkan Bapak, agar anak kami tahu di mana keberadaannya. Ya Inang tenang, kita melakukan pencarian katanya. Itulah ternyata terjadi insiden itu. Terus saya sembah-sembah Bapak itu minta tolong untuk pencarian dilanjutkan lagi. Karena saya dengar dari cerita Bapak itu seakan-akan untuk menakut-nakuti. Karena di Sawit, kalau sepengetahuan warga, Sawit itu masih jauh dari TKP. Dan dia tidak mau sampai ke TKP, dia menjaga katanya untuk KKB yang sudah berencana menunggu di Sawit itu. Jadi dia katanya untuk mengantisipasi supaya nanti pencarian dilanjutkan. Ternyata karena ada insiden juga longboatnya pecah, akhirnya tidak ada jadi pencarian kembali. Cuman saya sangat kecewa karena saya sampai datang ke rumah Bapak itu sebagai orang tua memohon. Tapi inilah keadaannya. Saya sangat kecewa memang. Karena sampai saat ini kami nggak tahu di mana keberadaan anak kami. Oke. Bapak waktu melakukan pencarian apa lagi yang janggal? Terima kasih Pak. Jadi tanggal 21 ada tim spiritual yang masyarakat bilang itu harus bikin adat, biasa adat di sini katanya. Kita bawa oleh 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Perempuan ini ada suami istri dia. Kita bawa ke sana, kita laporkan sama Bapak Kapolres. Bapak Kapolres, kalau gitu kita ke TKP. Berangkatlah kita ke TKP, 9 orang. Saya tanyakan, anggota SAR mana Pak? Kenapa nggak ada? Terus Bapak Kapolres bilang, itu karena daerah merah, anggota SAR tidak berani. Nah, dikirimlah saya undang-undang SAR itu. Malam itu dia chat saya, itu Amang, saya sudah kirim, saya baca. Saya diam saja. Wah, kok gitu ya? Sempat saya telepon keluarga yang di Jayapura sana, gimana sih SAR itu sebenarnya, Basarnas itu. Nah, sempat bicara juga sama Pak Kapolres, yang menyampaikan, ya Basarnas aturan cari, kan begitu. Tapi nggak ada. Habis itu Pak Danyon
kalau pencarian waktu tanggal 23 bawa saya punya anak ke apa? Ke bikin pencarian itu lagi yang di bawah itu tadi yang dia cerita, itu Danyon bantu kita. Terus malah Danyon yang bantu ya? Anggotanya bantu. Iya. Terus pas lagi Pak Danyon Kapuas ini bawa kita ke pos Rawara. Nah, pos Rawara di situ Danyon bilang sama saya, ini drone bisa jarak 5 km. Jadi kita di pos itu dipakai layar, anggota Danyon itu operasikan drone, kita nonton, dibantu sama Danyon itu, kelihatan semua begini. Padahal bukan anak buah dia ya? Iya, benar. Anggota TNI. Iya, maksudnya Bas Tommy itu bukan anak buah. Bukan. Danyon, tapi malah Danyonnya yang Iya, dia banyak kebantu ya. Iya, ini yang saya rasakan ya, karena saya padanya ya, Pak. Iya, jadi saya lihat Pak Danyon buka itu drone. Nah, habis itu tanggal 25 ada miss sedikit, ada kita mau pakai lagi drone nggak jadi, ya miss sedikit. Nah, tanggal 26 baru cerita Pak Danyon sama saya, Mang, sama saya permintaan bantuan ini tidak ada. Secara WA kah, tertulis kah, tidak ada permintaan ke saya katanya. Jadi dalam hati saya, wih, Danyon ini sudah bantu kita selama ini. Padahal nggak diminta. Nggak diminta ini. Kalau ada apa-apa sama anggotanya berarti Pak Danyon ini kena ini kan? Iya. Nah, tapi dalam hati saya, wih, saya sambil... Nah, itu harusnya naik pangkat tuh, Pak. Saya, air mata saya jatuh, Pak. Nah, Kapolres saksinya sama Danyon. Nah, saya sampai bilang sama Danyon, Bapak minta maaf. Pak Danyon minta maaf. Saya tidak tahu. Nah, padahal mereka ini, setahu saya mereka ini yang selama ini mendampingi kita. Karena hari itu saya kasih tunjuk TikTok Kasat, benar nggak Pak Kapolres ini yang bantu kita? Nah, dia bilang ya orang ini sudah, tapi Pak Danyon bilang langsung, wah saya tidak ada satu surat pun. Saya begitu habis selesai Pak. Nah, jadi saya bilang dia Pak Kapolres, tanggal 23 itu karena di sana daerah rawan, ya minta pasukan ke Kodim sama Brimob supaya diamankan dulu di sana, baru kita bisa mencari. Terus apa kata Kapolres? Kapolres bilang sudah, tapi tidak datang ini. Nah, saya bilang saya diam saja. Coba kita minta keterangan yang benar nggak bahwa Kapolres sudah minta bantuan ke Brimob dan lain-lain, tapi tidak datang itu. Anggota Brimobnya sudah Pak. Yang saya minta ini kan di sana dibilang rawan, daerah merah. Kalau daerah merah itu kan pasti Brimob sama TNI. Nah, jadi kan untuk TNI saya bilang ya minta ke Kodim karena penggunaan pasukan di sana kan pasti Dandim. Yeah. Nah, terus tapi nggak ada katanya kan, saya kan terima saja. Terus tanggal 27 malam kita cerita lagi. Nah, Bapak Kapolres bilang ini saya harus pecahkan secara logika. Satu lagi pencarian. Saya bilang memang betul Pak. Kita harus pecah secara logika, kita olah TKP. Kita ke TKP, bawa gabus, ataupun yang lain, bawa gabus, kita taruh gini, baru kita lihat ke arah mana dia larinya. Berarti ke situ yang perlu kita cari, kalau memang ada tikung-tikung, kan mana tahu lubang apa, kan gitu. Kita lihat. Nanti kita bikin pakai kayu, saya bilang oke, siap, bisa. Nah, terus, tanggal 28, kita cari lagi pakai heli. Tanggal 28 malam, kan dia bilang sudah siap 4 longboat. Tanggal 28 malam Pak Kapolres sampaikan saya, longboat tinggal 2. 2 tidak mau mundurkan diri. Nah, dan selama ini pun saya sudah minta supaya diperbanyak longboat. Dan saya juga ikut mencari longboat, tapi tidak ada yang kita dapat longboat. Nah, saya tanya dia, memang tidak ada yang berani cuma 2 ini. Kalau begitu heli kita putar lewat muara laut. Yang dua longboat ini naik ke arah ke atas, tapi tidak sampai di TKP. Artinya Basarnas tidak ada di sini? Nggak ada. Karena apa? Itu dia bilang karena daerah merah. Oh iya. Siapa yang mengeluarkan bilang daerah merah itu adalah? Kapolres yang bilang saya. Oh jadi Kapolres bilang bahwa daerah merah, sehingga orang-orang yang harusnya atau lembaga-lembaga yang turun membantu akhirnya dia tidak. Menurut Pak Kapolres tidak berani. Nah, terus saya tanya lanjut Pak. Saya kembalilah ke Bintuni, tanggal 31 kan udah selesai pencarian.
begitu tanggal 3 mau paparan ke Polda, saya mintalah sama Kaposko Paparan. Namanya Ibtu Dimas. Saya bilang dia, Pak Dimas, bisa saya minta paparan kalian kah? Supaya, maksud saya bukan minta mau apa tidak. Itu hak mereka ngasih atau tidak, itu memang hak mereka. Maksud saya, supaya saya bisa mungkin Papa sampaikan sama keluarga, ini loh. Perkembangannya apa? Perkembangannya yang sudah dicari anggota itu ini, kan begitu. Apa katanya? Nah, tapi Pak Dimas bilang, siap Komandan, siap. Nah, tapi sampai berangkat ke Polda, malah saya telepon pun nggak diangkat. Saya SMS, saya WA tidak dibalas. Saya diam. Nah, akhirnya sampai dia berangkat, tanggal 4, tanggal 5, saya cari tahulah ini semua, Pak. Saya cari tahulah ke Kodim. Ada nggak permintaan dari Polres bantuan untuk pencarian kasat ini? Ternyata ada. Nah, ternyata orang itu langsung kirim ke saya dari PDF. Saya lihat, ada tanggal 21 Desember, kan kejadian tanggal 18. Tanggal 21 Desember sudah diminta bantuan pencarian ke Kodim. Nah, minta 20 personil. Dan Kodim sudah menunjuk batalion 763. batalion 763. Anggota batalion itu langsung sigap, langsung datang. Drop ke posko. Sigap langsung ya. Yang penting TNI sudah datang ke posko. Pada menurut keterangan dari mereka ini, dan udah dicek juga, di cross check juga sama orang itu. Benar. Nah, karena kenapa Pak? Begitu saya tanyakan waktu ada sprint ke Kodim, anggota Kodim nyeletuk. Dia bilang, Komandan, ada surat permintaan ke kita, tapi kenapa dikasih pulang Maksudnya? Dipulangkan. Jadi anggota ini sudah datang ke polsek, ke posko di Polsek Bintuni Kota, tahu-tahu dipulangkan sama Kabaop. Oh, malah dipulangkan mau? Iya. Dipulangkan sama Kabaop, bukan dikirim dia ke hari itu kan tiap hari ada heli ke Moskow, ke Manado, dari Bintuni ke Manado. Agak janggal ya untuk saya, kalau emang ini beneran nih? Ini beneran. Jadi bantuan yang sudah dikirim oleh TNI sudah sampai ke posko malah dipulangkan oleh Kabak di polisi berarti ya? Ya. Pak Sakaria. Iya. Jadi coba Pak Sakaria tolong kasih keterangan kenapa nih, apa benar ini terjadi gitu ya? Jadi Pak, ini kan menurut saya kan kalau ini TNI sudah ada, kan tanggal 21 kan masih bisa di drop semua pasukan ke sana untuk mengamankan supaya bisa kita olah TKP. Iya. Ini sampai detik ini kan tidak ada olah TKP dan tidak ada juga pencarian selama ini di sepanjang kali itu. Tidak ada. Oke, saya ngerti. Kemudian saya tanya lagi lah orang Basarnas. Saya ke Manokwari ketemulah orang Basarnas. Saya bilang, kenapa orang Basarnas cuma 1 hari mencari ya? Tapi dari Basarnas bilang, aduh, ini kita tidak tahu, kita minta juga videonya tidak dikasih. Kan begitu. Saya pikir-pikir dari mana saya bisa masuk ini. Saya teleponlah salah satu wartawan. Kebetulan dia telepon saya bilang dia, saya kasih tugas adik dulu ya. Nah, dia bilang, apa Bapak katanya? Coba wawancara kepala Basarnas Provinsi. Apa alasan mereka 1 hari cuma melaksanakan pencarian? Nah, langsung bilang, siap, kami akan bantu. Tidak sampai lama, langsung dikirim sama saya percakapannya. Nah, dan hasil dari percakapan ini, Basarnas tidak bisa turun, yang turun 1 hari itu hanya bersifat bantuan, spontanitas. Karena Basarnas itu menurut dari pembicaraan itu, nanti bisa saya kasih sama Bapak, Basarnas itu bisa turun apabila sudah ada surat permintaan, itu satu. Yang kedua, kronologis kejadian, supaya kami bisa menyiapkan sarana prasarana apa yang dibutuhkan di situ. Ada nggak surat-surat itu? Saya tidak lihat Pak, tapi Kepala Basarnas bilang dari hasil wawancara wartawan kemarin, kalau nggak kemarin dulu, sampai sekarang tidak ada. Tidak permintaan itu? Ya, kalau nanti muncul umpamanya surat itu berarti dia berbohong ini rekaman ini. Ya, karena ada rekamannya di saya. Nah,
Jadi itu. Jadi tidak ada sungguh-sungguh memang meminta pertolongan ke Basarnas itu ya. Oke, paham saya. Kalau seandainya ini tadi pencarian dilakukan secara maksimal, Pak, kami keluarga pun merasa puas. Kenapa? Selama ini yang melakukan pencarian di air hanya 3 kali. Sekali tanggal 19 itu yang saya lihat, sekali tanggal 23 yang ikut anak saya, sekali tanggal 29 yang 2 longboat. Nah, memang ini bisa saya buktikan karena apa? Tiap hari saya naik heli lewat atas, susur lewat kali. Tapi kalau naik heli kan tidak bisa maksimal karena jaraknya 100 sampai 150 meter. Dan kita bisa lihat ada orang di bawah atau tidak. Jadi yang saya lihat itu cuma 3 kali itu saja. Ada 2 longboat, ada helikopter yang lain. Iya. Nah, memang setelah kami menghadap Bapak Kapolda perintahkan itu, tanggal 27 kami ke posko, tanggal 28 mau jalan, saya lihat kok bisa disiapkan 12 longboat. Selama ini di mana? Iya, baru belakangan itu ya. Selama ini di mana? Nah, karena berangkat ke atas ada memang kendala, pecah longboat. Nah, dan kita mengucap syukur tidak ada korban. Nah, itu kita mengucap syukur sekali. Nah, itu yang kami agak apakan, Pak. Kalau tadi seandainya ada pencarian maksimal ke TKP, kita olah TKP di sana, diamankan TKP di sana sama TNI Polri umpamanya. Apapun hasil akhirnya terima pasti, Pak. Kita akan terima karena ini namanya tugas. Sudah kita tanda tangan kontrak. Kalian keluarga kecewa karena dirasa pencarian tidak maksimal, tidak Benar. sungguh-sungguh ya. Dan semacam ditutup-tutupi begitu. Ya, ya. Ditutup di apa, Pak? Di cut-cut begitu ya. Tadi di RDP DPR Komisi 3 ada siapa aja tadi? Ada Si Kapolres itu ada tadi? Enggak. Ada. Tadi kan Zoom, Pak. Leo Jum. Apa tadi penjelasan dia? Yang sekarang udah bukan jadi Kapolres, berarti dia di Propam, Kabit Propam di Polda Papua ya? Jadi kalau untuk Kabit Propam Polda Papua Barat Daya dia belum sertijab, Mas. Oke. Karena TR-nya itu baru 3-4 hari yang lalu kalau saya. Iya. Keluar kan ada 1000 lebih TR. Iya, benar. Jadi dia belum sertijab. Iya. Jadi tadi dia nggak terlalu banyak sih untuk buat pemaparan. Dia cuma menyangkal beberapa pernyataan yang dikeluarkan oleh Mbak Ria. Salah satunya adalah masalah uang transportasi. Yang 30 juta itu. Iya, benar. Bahwasannya katanya tidak benar itu karena uang operasi ini sudah uang DIPA tahun 2024. Tapi Mbak bisa membuktikan kan bahwa uang itu ada di transfer kan? Ada bukti transfernya tidak kita lampirkan tadi. Oke, bisa kita tampilkan ya? Bisa. Oke. Nah, Oke, itu kemudian- jelas ada ya. Berarti dia tadi menyangkal sesuatu hal yang sudah ada buktinya. Ya, ada buktinya. Terus kemudian dia menyangkal bahwasanya dia tidak pernah mengatakan kalau Tommy terpleset dari longboat. Padahal jelas-jelas Pada jelas-jelas dia telepon Mbak Ria kalau mengatakan Tommy terpleset dari longboat begitu. Mbak yakin ya? Yakin, Berani karena bersumpah bahwa emang dia ngomong begitu ya? Saya berani bersumpah, memang saya tidak punya bukti. Iya, tapi Karena dia itu secara lisan by phone, dan itu pada saat kejadian itu kan rumah saya ramai banyak orang. Jadi di situ banyak yang mendengar. Karena memang di situ saya ditemani juga dengan Ibu Bayangkari karena keluarga kebetulan belum sampai di Bintuni. Jadi Ibu Bayangkari banyak tuh yang mendengar kalau saya nangis-nangis karena penjelasan dari Bapak Kapolres yang Iya, menyatakan iya. kalau suami saya tergelincir. Pertanyaan Ibu Bayangkari ini berani bersaksi nggak? Karena kan tadi katanya Iya, menurut Mbak setuju. suaminya ditegur nih, dipanggil ya Iya. kan? Mungkin kalau menurut saya kalau dinonaktifin mungkin berani. Kalau menurut saya ya. Oh, kalau si orang ini ya? Iya, Oke, karena apa kan- lagi yang dia sangkal tadi hari ini? Hanya itu dua yang dia sangkal karena dia paparan nggak terlalu lama. Oke, menurut saya sih gini sih. Intinya ini masalah ini ada keterangan yang berbeda dari Mbak dan dia ya. Benar. Artinya menurut saya harus ada tim pencari fakta yang itu harus melibatkan orang di luar Polri. Benar. Ya kan? Dan dari Polri pun harus di luar Polda Papua menurut Benar, Ya, benar. itu. Itu yang kita saya. minta. Ya, dulu. harus dari Mabes Ya, ya. ya, benar. Dan menurut saya itu satu. Terus Polda Papua menurut saya dan juga Polres Bintuni ya, ya. harus melakukan lagi penyisiran atau pencarian atau apapun ya, penggalian informasi tentang Tommy ini, karena biar bagaimanapun ini adalah anggotanya yang sedang Iya. menjalankan tugas negara sesuai dengan perintah atasannya. Benar. Menurut saya itu yang harus dilakukan. Ya, benar. Dan Mbak apalagi ingin Mbak sampaikan? Itu aja sih Mas, karena kan saya sempat juga
menanyakan kepada Pak Kapolda. Pada saat itu memang saya datang ke Pak Kapolda. Pak Kapolda memang sempat menjelaskan kepada saya kalau mana sesuai aturan suami saya ternyata tidak kembali sampai tanggal 19 Desember 2025, statusnya baru keluar. Terus saya di situ saya tanya, izin Bapak, kalau begitu statusnya apa ya? Orang hilang dalam tugas. Ya. Orang hilang dalam tugas. Terus itu saya sempat menangis, saya tanya, Bapak, kalau cuma status orang hilang dalam tugas, saya gimana jelasin sama anak saya? Anak saya pas kejadian itu masih 8 bulan, Mas. Bulan ini dia 1 tahun. Nanti kan dia akan besar. Dia pasti akan bertanya kan, Ma, papa saya mana? Aku teman-teman saya ada papanya. Saya kok nggak ada. Saya mau jelasin apa, Mas? Saya mau bilang, papa kamu udah nggak ada, mana buktinya? Mana jasadnya? Di mana dikuburnya? Itu gimana saya mau jelasin ke anak saya? Apa kata Pak Kapolda? Kapolda cuma bilang, ya ini kan Pak Kapolda menjelaskan secara aturan dari kepolisian. Cuma seperti itu kata Pak Kapolda. Makanya itu yang buat saya sedikit pukul, karena saya kan ini seorang ibu. Saya lumayan aktif juga dalam Bayangkari, tapi kenapa di saat suami saya terjadi insiden seperti ini, negara seolah-olah ya lepas tangan. Ya tidak bersungguh-sungguh lah ya. Ya sedikit tambahan ya Mas ya. Yang ini jadi menarik bagi kami juga dan jadi sedikit menjadi janggal. Setelah kejadian, Polres Teluk Bintuni maupun Polda Papua tidak pernah mengeluarkan rilis resmi sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, malah rilis yang dikeluarkan Polres Teluk Bintuni terkait meninggalnya atau ditangkapnya KKB itu. KKB itu. DPO tadi. Iya. Kenapa itu lebih penting daripada ini? Apa urgensinya itu? Ya. Nah, jadi sebuah janggalan lah, sehingga kami sudah mengupayakan, kami bersurat ke Propam, Kapolri, Komisi 3, Komisi 5 dan ke seluruh kami instansi terkait. Kami minta ya berikanlah keadilan bagi keluarga. Kalau keluarga seorang perwira, keluarga seorang polisi aja diperlakukan kayak gini, gimana kita bicara keadilan penegakan hukum terhadap masyarakat biasa? Itu ya paham. Dan intinya adalah menurut saya harusnya ya, kalau mau mengejar prestasi yang lebih bisa dikatakan prestasi adalah saat melindungi anak buah. Dia bisa melindungi anak buahnya. Benar. Mencari anak buahnya dan mencari penyebab atau apapun tentang informasi anak buahnya yang hilang dalam operasi ini. Yang nomor 2 baru ya itu DPO tadi. Benar. Karena biar bagaimanapun kan Tommy ini ya sekarang mengalami musibah atau hilang ini kan dalam bertugas. Iya. Dan menurut saya yang lebih patut mendapatkan prestasi itu bukan si Kapolresnya. Kapolres itu ikut gak dalam operasi ini? Tidak. Menurut saya pimpinannya Tommy lah. Bukan dia, orang dia aja nggak berani. Iya kan? Dia nggak turun waktu dia mau minta pencarian aja tadi kan kamu cerita dia nggak berani. Takut apa tadi? Iya. Takut mati. Takut mati. Polisi takut mati. Iya kan? Merintah-merintah anak buah aja. Ya udah menurut saya itu ya. Bentuk tim pencarian, tim pencari fakta melibatkan orang-orang di luar Polri, dan di dalam Polri-nya juga harus orang-orang yang ada di luar Polda Papua atau Polres Bintuni. Itu, dan saya mendesak juga Polda Papua, Polres Bintuni untuk melanjutkan pencarian, melakukan penyisiran, karena berbagai perempuan yang adalah anggota Anda. Ini anak buah Anda yang hilang saat sedang menjalankan tugas negara. Dan jelaskan juga tadi soal dana pribadi yang 30 juta, Polres membantah, tapi ini buktinya jelas-jelas ada. Dan jelaskan juga bagaimana Anda dulu yang dulunya Kapolres sekarang udah turun jadi Kabid Propam, ya, jadi Kabid Propam lagi naik pangkat ya. Apa benar pernyataan dari Mbak ini bahwa Anda tidak mau turun ke tempat itu karena takut ada KKB dan takut mati? Coba jelaskan, benar apa tidak? Ya kan? Oke. Silakan. Izin Pak. Jadi waktu di posko di Satgas itu, saya pernah minta izin sama Pak Kapolres supaya dikumpulkan semua anggota yang datang yang ke TKP. Dikumpulkanlah semua. Padahal ada Pak Kapolres ada, saya ada. Nah, terus yang berangkat ke TKP pun ada. Jadi saya tanya, ya satu orang yang memberikan keterangan. Saya bilang hari itu supaya nanti saya kembali supaya bisa saya jelaskan sama keluarga bagaimana sebenarnya kejadian ini. Terus dijelaskan bahwa ini hanya begini. Baru saya bilang, saya tanya 3. Pertama, jam berapa kasat hanyut?
yang seperti yang dibilang tadi. Dia Iya. bilang antara jam 9. 9 ke jam 11. Ya. Sekitar jam-jam itulah. Karena mereka tidak bawa Iya. jam kan. Oke. Terus yang kedua, saya tidak tanya bagaimana cari, tidak, karena bukan porsi saya. Jam berapa penangkapan DPO. DPO? Jam 5 tadi kan ya? Ya, sekitar jam 5. Oke. Kan udah jelas ini sebenarnya. Jauh Tapi jaraknya. untuk mempertegas lagi, saya tanya, mana duluan kasat hanyut daripada penangkapan DPO? Dia bilang duluan kasat hanyut. Saya langsung bilang cukup. Nah, itu aja. Udah jelas ya. Jadi maksud saya supaya Ya harusnya kan yang dilakukan adalah menyelamatkan dulu orang pimpinannya ya kan? ya Gimana itu logika berpikir. biarlah Iya, nanti iya. penyidik yang mendalaminya. Iya, iya. Nah, Benar. kan itu kan bukan porsi saya lagi, tapi saya cuman pertegas di situ. Iya, iya. Dan itu pun diakui sama keluarga. Sudah lapor ke Propam? Sudah. Sudah ya. Propam mana? Polda apa Mabes? Mabes. Mabes ya. Jadi memang sengaja kita laporkan di pusat Iya. semua, Pak. Karena Ya benar ya, ya. Dan tidak mau saya ada intervensi begitu. dan saya percaya Pak Karim ya. Iya, Pak Karim Propam ini Karim. pasti bisa tegak lurus dan saya percaya Pak Karim ini orang yang baik dan orang yang profesional ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.